Halo guys, selamat malam. Selamat malam, Sir. Suara aku jelas ya? Atau ada yang kerebak-kerebak mungkin? Jelas kok, jelas. Oke, karena waktu udah nunjukin pukul 7.15 atau 19.15, maka kita akan lanjut aja mulai sesi di malam hari ini, yaitu hari, bukan ya, minggu kedua, atau pertemuan kedua lebih cepatnya, di klub KTI. Mungkin kamu pasti ini teman-teman semua, apakah masih di sini atau lagi AFK? Halo Sir Aris. Halo. Oke, Sir Aris aman. Kemudian siapa nih sampingnya? Ada Halo Asa. Apakah lagi di sini? Halo, Oke. Halo Andre. Halo Sir Andre. Apakah lagi di sini? Oke, mungkin Sirnya lagi AFK. Ini ya. Amanda, apakah di sini? halo, halo. Oke. Karena semua udah hadir, dan sebenarnya inti kita di malam ini tuh teman-teman angkatan 22, karena aku di angkatan 21 nggak dapet mata kuliah tata tulis karya ilmiah atau TTKI, dan Serdino juga belum join. Ya, kita start seadanya dulu biar tetap jalan kayak gitu. Mungkin aku cek dulu deh apakah dia ada. Wih, halo Aris. Mungkin sekali-sekali. Baik. Oke, mungkin aku. Oh iya, siapa ini? Udah. Wait. Sebelumnya aku izin gini ya, nge-record sesi kita di malam ini. Itu cuma eksperimen ya bagi aku. Mungkin kalau nanti ada pertemuan penting nanti di SIC khususnya, baik itu internal ataupun eksternal, biar nggak menuhin drive juga, biar ada apa aja namanya, kenangan, nggak kenangan juga sih, dokumentasi. Em, jadinya aku record aja, ntar biar bisa kita upload ke YouTube-nya SIC. BTW SIC punya YouTube, dan itu kita private, nggak private juga sih, kayak hanya orang yang punya link yang bisa mengakses kayak gitu. Eksperimen aja sih, jadi nggak apa kan ya aku record, aman nggak? Gak apa-apa, Sir. Gak apa-apa. Baik. No problem. Oke. Ntar, kayaknya masih ada yang susah masuk nih. Wait. Oh ya, Sir Andre atau Andre. Ya, nggak apa kan ya, aku isi Sir juga. Kalau misal bisa on mic nggak? Halo, bisa on mic nggak? Ya, bisa on mic nggak? Cerita dong gimana TTKI. Kedengaran? Nah, aman. Oh ya, gimana ya TTKI ya? TTKI itu ya tipikal Bu Arida lah ya. Kalau pas kelas itu dikasih PPT ibunya bacain gitu. Oh, Tipikal Bu Arida lah. Kalau itu dari semester
semester 1 lah dari matematika informatika ya, tapi bedanya matematika informatika kan ada soal-soalnya, jadi masihlah diadakan nanya-nanya. Tapi kalau TTK ini kayak bener-bener apa, monolog, dialog. Oke. Jadi ibunya baca, kita dengerin gitu. Terus jadi gara-gara kayak gitu ibunya juga kadang kayak nggak tahu sih antara malas atau enggak, tapi jadi seringnya itu online malam-malam. Online malam-malam Hmm, dengerin ibunya monolog, oke paham, mau baru leave, udah gitu doang. Ah, Kalau dari segi matkulnya, apa aja yang dibahas? Sar? pembahasannya gimana ya tuh? Maksud. Ya, Coba bisa saya umum aja deh. saya share screen aja ya. Boleh. Boleh, Gampang boleh. aja sih. Mana nih login? Duar. Oh my god, mana dia? Ketika tata tulis karya ini. Share your screen. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oke. Nah, jadi ya tipikal apa nih kalau gue cetak nih? Wih, udah tamat. Cuman 2 SKS doang, jadi ya nggak terlalu. Deskripsinya kayak etika kaidah gitu yang dijelasin. Nyusun menulis proposal tugas akhir, laporan tugas akhir. Pokoknya tentang karya tulis ilmiah lah ya. Jadi yang pertama ya pengenalan dulu. Ya nggak usah lah ya, saya bukan dosen mengajar RPS. Oke. Nih, materi pengantar, buka nih. Aduh, udah belum ya? Nggak usah deh. Kita overall aja dulu. Oh bisa. Oh my god. Lama ini cacat nih extensionnya. Apa? Balikin aja. Bahas inti-inti aja. Apa ya? Kalau ini, aduh aku juga nggak inget-inget sebenarnya. Coba buka tugas aja deh. Waduh. Apa ini? Oh ini nih. Buatlah esai membahas contoh kasus pelanggaran kode etik ataupun etika KTI disertai sumber referensi yang jelas. Oke, ada Isa. Oh, ini pelanggaran kode. Pokoknya di materinya itu ada diajarin kode etik dalam penulisan KTI gitu. Oke. Baru pelanggarannya tuh kayak gimana ya? Gitu dah. Coba aku buka punya aku. Apa dah? Aku juga bosan. Oke, aku share ini window aja deh. Screen 1. Oke. Ini ya. Oh, itu Apa kelompok ya? Oh, David. Apa aja nih? Aku juga nggak ingat loh. Bener. Oh, ini kan nyari-nyari. Oh, ya, ingat. Ini jadi nyari kesalahan-kesalahan. Jadi kan ada kode etiknya nggak boleh plagiarisme. Dicari dah. Oke, paling banyak tuh plagiarisme deh. Jadi kayak gitu deh. Itu tugas pertama ya. Jadi mencari kesalahan-kesalahan. Baru dikasih tahu cara untuk ininya gimana aja gitu. Kalau di sini tuh aku menulis sumber yang kredibel, menulis dengan gaya bahasa kalian sendiri, menggunakan alat deteksi. Oh nggak dikasih, aduh kecewa. Emang nggak di sini lah. Baru masuk ke penulisannya ya. Kayak strukturnya di sini deh. Nggak tahu kayaknya. Apa tugasnya? Oke. Oh iya, ini paling ngelawak ini bener. Jadi kan disuruh nyari satu proposal PA, laporan TA, sama proposal PKM GFT ya, PKM GFT yang jadi. Itu bener-bener apa ya? Banyak lah keinginannya ya. Jadi apa ya? Kemarin tuh jadi banyak nih dikumpul nih. Jadi PKM yang ini yang penilaian kelompok, laporan sama proposal. Kalau kemarin nih kan aku proposal sama laporannya kan disamain dari satu orang yang sama. Siapa nama kakaknya itu? Yang penting pokoknya itu aku tahu dari Gemuh deh. Dia kan Avatar Solution.
tak tanyain, ada nggak TA cutting yang di Avatar gitu, diminta. Jadi dari situ di review-review, di apa ya, dicari sistematika dan tata bahasanya. Oh iya. Jadi masih masih nggak terlalu rumit sih. Coba buka ya. Atau mau di materinya aja dibuka? Apa sih Nggak kok? usah sih, yang penting ada gitu aja, ada outline aja apa kita bahas. Oh iya. Oke. Oh berarti mau nyari outline aja nih. Oke. Yoi, ada kok Oh, ntar di pertemuan 4 atau berapa aku rencanain deh oh yang iya. ketemu Mantap, sesi. mantap, mantap. Jadi yang tugas 2 tuh sistematika dan tata bahasa. Eh, baru ini kan kayak digabung-gabung 1 dan 2 gitu. Jadi I ibunya see. juga nggak sulit. Jadi overall apa ya, materinya juga nggak terlalu banyak ya gara-gara banyak digabung kayak gini juga. Baru teknik analisis data, ini ada materi bukan PDF, Google Drive. Bisa dibuka nih berarti. Oh, gitu. Bu Eka ternyata yang punya. Oh iya, Boy. Hmm, Oh iya. Nah, ternyata aku juga baru sadar. Oke. Kayak itulah ini Oke. analisis data. Itu selanjutnya pinjauan empiris. Nah, empiris ya Oke, itulah. empiris. Oke. Oh, ini mereview 5 artikel terkait yang terbit 10 tahun terakhir. Memang publish and Paris sangat membantu kayak gini. Langsung filter-filter, selesai. Kalau tapi empiris lebih gitu sih, menurutku lebih gampangan daripada yang teoritis. teoritis tuh kan mager sih. Susah nyari. Oke, baru selanjutnya ini. Ya. Judul abstrak pendahuluan. Oh, Tulislah. abstrak. Oh, Kita nggak dapat ginian Oh ya ini. deh. Udah juga. mhm. Kita nggak dapat ginian ya. Selanjutnya Nggak TS. dapat Nggak disayangkan sih. TS. Oh, TS nih. Tes. Susunlah tinjauan empiris 3 buah artikel jurnal, pembanding artikel. Oh, ada list soal UTS itu. Oh iya, ini juga agak-agak agak-agak ini. Jadi ada dikasih pokoknya ibunya ini udah siapin ratusan ribuan ya, pokoknya ratusan deh. Kan informatika berapa? Anjir. Ratus, terus nggak tahu udah berapa. Pokoknya dikali 3 itu dah. Mhm. 402. Aku dapat 73, 248, 420. Pokoknya 33 itu disuruh di review. Itu Kayak ITS-nya. Oke. Jadi ini kayak yang di ini kasusnya Mhm. klasifikasi nilai diagnosis. Oh, Masalah oke, oke. komputasi, sistemnya Bu baru Eka metode ya. pengumpulan Mhm. data. Kemarin tuh aku syukur, kayaknya punya aku dikit-dikit halamannya kan, dibanding temanku tuh kasihan deh itu. Males lamanya. Oh, Jadi tabel hoki-hokian juga itu. lah. Baru yang ini tabel gambar persamaan citasi dan daftar pustaka. Mhm. Eh, Ada tugas juga. Nih, coba tugas nih. Kali. Kalian yuk. disuruh buat proposal nggak gitu? Proposal tugas akhir nggak? Media publikasi. Media publikasi guys lingkung ini apa? Template. Apa gaya selingkung tuh? Nggak tahu tuh. Template. Oh. Kayak selingkuh. Apa kemarin contoh template-nya ya? PKMGFT sih. Oh, ini nih. Jadi template-nya tuh template jeliku itu. Oh ya. Baru baru kita ikutin itu udah selingkung itu gimana cara nulis di template-nya gitu kalau nggak salah. Tapi dari Bu siapa Bu Baru Arida ya sering ngasih feedback nggak? PKMGFT nih syukur lah ya. Kemarin tuh kan ada yang di ini, yang di apa? Yang pas dipaksa semua itu sama Pak Soehar tuh, nah itu kan jadi bisa Oh. dikumpul. Tolong dijaga perkataannya. Ya gitu dah. Nah, baru final project. Project. Final project itu kayak nih. Pokoknya dari yang tadi dari kan ada tadi yang proposal laporan 2 tuh di tugas 2 itu disuruh di apa dipresentasiin dicari ininya semua. Kemarin tuh aku sama kelompokku bagi-bagi gitu kan baru langsung deh dikerjain. Baru ini juga dipresentasiin. Pokoknya paling ku inget tuh aku rasanya udah enak kali pas presentasi tuh. Jadi kan yang aku review ini kakaknya ini yang apa?
cum laude-nya 2019. Siapa sih namanya? Aku juga lupa loh. Oh, Kak Tri, bro. Triana. Enggak. Pandi 2019. Putra Yuda. Siapa sih namanya? Nggak tahu sih. Aku juga nggak ingat loh, Emang Bang. ada Aduh, cum laude ya dosa di ini. di Udah tak Discord? pinjam pada punya dia. Ada. Ada ya? Baru aku juga penasaran. Ada. Keren sih. Lulusan Apa? apa? Iya, Wayan Pandi Putra Yuda, bener. Ya itu dah yang cum laude kan baru aku bilang tuh PD-nya tuh tak bilang. Jadi meskipun kalian cum laude, belum tentu laporan kalian tidak memiliki suatu kesalahan gitu. Ibunya ketawa kan? Aduh, parah malunya tapi. Aduh. Jadi pokoknya adalah diseling-selingin lucu-lucu gitu. UTS gak usah dibuka. Sakit hati aku sama UTS-nya nih. Parah ini. Aduh, jangan di-scroll sampai sana. Malu. Oke. Kan malu MC. santai aja. Ya, Santai oke. aja. Itu aja outline-nya sih, Kak. Oke. Mulai dapat. Yuk. Oke. Jadi ya kalau materi-materi itu kayak digabung-gabung gini. Kan. Jadi kayak kalau nggak salah GFT ini kan nggak ada awalnya tuh final project itu cuma GFT, tapi gara-gara GFT dipaksain ditambahin final project sama UAS gitu. Ya awal cuma GFT sama UAS ini deh, baru ada final project-nya. Oh, I see. Ya, udah itu aja sih kalau TTKI semester 2 aku. Mungkin nggak ada lagi yang bisa aku bilang. Oke, thank you. Yuk, saya live ya, Mit. Oke. Leave. Lah. Oke. Langsung leave dia. Nggak, dia dua device. Bisa Oh, nanti udah di device. off screen aja dulu. Oke, mulai dapat. Oke, berarti kalau dari pandanganku TTKI ini kayak dasar penulisan KTI atau laporan atau scientific paper lah bisa aku bilang. Dan itu bakal diulang lagi sih di semester 4, yaitu ada di metodologi penelitian. Apa yang didapat tadi kayak buat pendahuluan, kemudian bagian-bagian lain tuh di semester 4 juga bakal dapat di bagian metodologi penelitian. Terus kalau untuk review jurnal itu semester 4 juga pasti dapat, tapi di mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia sama UEK. Sama juga kok kayak nge-review jurnal, tapi purpose-nya beda. Kalau di PPDM ntar namanya kayak pemrosesan data multimedia tuh. Hello. Oke, ada siapa nih? Oh, Herdi. Nah, di sana kita bakal ngebahas data teks ntar di sana. Ya mungkin aku agak jauh ke depan dulu, cuma untuk review aja sih. Jadi ya seperti itulah, kayak satu matkul tuh pasti ada kaitannya, dan apa ya, nggak ada salahnya kita belajar matkul di awal meskipun mungkin bagi kita agak berat gitu, terus mungkin nyusahin atau apa sih matkul ini kayak nggak guna gitu. Jangan kayak gitu, aku yakin kedepannya pasti bakal berguna. Oke, mungkin untuk sebelum kita lanjut aku mau share screen kurikulum dulu, apa aja yang bakal kita pelajarin di hari ini. Bentar, mana deh. Siapa nih Juin? Ada? Oke, aku mau share screen kurikulum dulu. Oke, untuk saat ini, yaitu di minggu kedua ataupun pertemuan kedua, itu topiknya adalah sharing TTKI. Itu ada sharing dari overall experience atau pengalaman teman-teman dua-dua khususnya tentang mata kuliah TTKI. Kemudian apa yang dipelajari di TTKI itu udah ada juga disampaikan tadi sama Andre. Dan ada dua lagi yang bakal kita bahas, yaitu experience dari para member ataupun peserta ataupun anggota dari klub KTI di bagian apakah mereka pernah ikut suatu lomba mungkin atau pernah membuat KTI, dan juga aku bakal nanya
apa nih ekspektasi kalian masuk ke klub KTI, biar aku tahu juga gimana caranya kita jalan ke depannya. Oh ya, sebenarnya di minggu lalu itu ada satu hal achievement yang aku lewatin, yaitu ini menginstal salah satu software yang bakal kita gunain, yaitu Mendeley, dan juga connect di masing-masing platformnya. Dan di minggu ini ataupun di pertemuan ini, achievement kita yaitu saat sesi minggu ini berakhir, member itu dapat sharing mengenai TTKI untuk teman-teman 22, kemudian dapat mengutarakan ekspektasi join di klub KTI dan tahulah basic dari TTKI, meskipun cuma dari sharing tadi kayak gitu. Sebenarnya minggu kedua ini aku bilang nggak terlalu susah, kita cuma sharing aja, dan mungkin lebih bonding juga sih jadinya, biar lebih dekat juga, saling tahu. Ada yang chat tadi juga, mungkin ada teman-teman yang baru join. Kalau ada yang kelewat misal karena belakangan joinnya, itu tenang aja, karena sesi ini udah aku record buat percobaan sebenarnya, buat nge-record sesi kita biar bisa diputar ulang sebagai dokumentasi. Terus aku juga mohon maaf ke teman-teman semua, karena kemarin rencananya kan kita offline tuh di hari Jumat sore. Itu karena aku juga ada meet, kemudian ada ketemu dosen juga kemarin di kampus Sudirman. Jadi aku skip aja hari Jumatnya, aku pindahin ke Sabtu gitu. Oh ya, sekarang Sabtu ya. Wait. Aku lupa info di sebelah no. Di klub IoT. Berapa ASEAN nih? Mas, surat. Oke, aku lanjut pembahasannya. Mungkin teman-teman angkatan 23 atau teman-teman 22 ataupun teman-temanku 21 ada yang bertanya kira-kira dari apa yang dijelasin sama Andre sebelumnya yang udah di-share pengalamannya di subjek TTKI. Bisa unmic aja langsung atau mau chat di kolom chat boleh. Atau mungkin yang baru kenal Discord bisa chat di sini. Oke. Mungkin ada Riama sambil ngetik. Oke, lanjut aja ya. Aman. Oke. Ini ada Deva. Halo Deva. Oh ya, mungkin aku sampein ke teman-teman. Mungkin ada TTKI kita belajar di semester 2. Terus ini teman-teman, karena aku nggak bakal dapat itu lagi. Dan juga aku bakal bawa metodologi penelitian yang didapat semester 4, aku bawa ke sini juga. Itu jangan dijadiin kayak tekanan itu dapat mata kuliah semester di atas sekarang langsung dipelajarin gitu, nggak, tenang aja. Karena aku juga nggak bakal mengulas ke dalam. Aku bakal kasih tahu secara dasar dan lebih ke gitu sih, sharing jadinya. Kita nggak bakal harus dalam-dalam tahu ini, itu enggak. Dan meskipun misal nih Sir Andre tadi yang sharing ataupun nanti aku yang sharing, jangan anggap yang di atas kalian tuh udah pasti lebih pinter, itu enggak. Itu karena kita duluan aja baca materinya, dapat materinya, jadi ya kita tahu duluan gitu di mana celah-celahnya. Karena aku yakin teman-teman juga ada yang lebih banyak pengalaman, siapa tahu kayak gitu. Oke, mungkin aku next aja ke sharing pengalaman deh.
di bidang KTI gitu. Sejak kapan kenal KTI, kemudian kenapa bisa tertarik ke KTI, terus apa lagi ya? Mungkin Anda pernah ikut lomba, Anda pernah buat KTI gitu. Dan aku mulai deh. Mungkin lah dari siapa nih dulu? Dari teman-teman atau aku dulu? Mungkin bisa on mic, bisa di chat aja mau siapa duluan, atau mau angkat tangan mungkin, mau bahas duluan. Kalau mau mengorbankan saya untuk share to dia, oke. Apakah ada yang lain, misal Aris mau? Atau aku dulu? Dari ser gini aja dulu, dari ser studi aja dulu. Oke, oke. Biar Oke, mungkin aku ya sharing dulu. Sebenarnya aku apa deh Fani Pape. Oke, Kerja bagus. mungkin aku dulu deh. Sebenarnya aku ngelit KTI bukan karena aku paling bisa KTI. It's not about that. Aku ngelit KTI karena ya udah deh aku bilang aja langsung. Nggak ada yang mau ngelit kayak gitu. Jadi aku deh yang ngelit jadinya. Kenapa nggak ada? Mungkin karena masih ada apa ya, rada abstrak gitu apa yang mau kali pelajarin, karena teman-teman tahu juga kan angkatanku nggak tahu ataupun nggak belajar tentang TTKI kayak gitu. Jadinya pas kita semester 4 baru pelajarin gitu. Oke, mungkin aku lanjut aja tentang pengalamanku di awal banget. Aku kenal KTI itu secara tidak sengaja itu semenjak aku apa ya, SMP mungkin ya. Oh ya, kalau misal teman-teman anggap aku pinter KTI itu jangan, nggak usah, aku nggak bisa KTI. Aku nggak sepro itu guys, tenang. Tapi aku kenal duluan, mungkin dari SMP. Aku ikut KIR kelas 2 SMP. Aku nyoba-nyoba ikut di sana. Terus akhirnya kayaknya KTI keren deh, menarik gitu buat penelitian, buat percobaan, buat eksperimen. Dan aku masuk KTI itu bukan karena aku minat ke KTI-nya. Aku masuk KTI nggak tahu sebenarnya apa isinya di dalamnya kayak gitu. Yang aku tahu saat itu karena aku sukanya komputer, terus pas SMP itu tau lah ngetik gitu di Word, karena aku suka ya aku join aja kayak gitu. Dan pas di dalamnya aku baru tahu apa isi KTI kayak gitu. Jadi sebenarnya sangat-sangat ketidaksengajaan aku masuk ke KTI. Oke, terus berlanjut di SMP mungkin pernah ya aku ikut lomba, lupa no. Kayaknya pernah, kalau nggak salah itu lomba esai, tapi aku sempet sekali ikut lomba KTI tapi cuma sampai di final aja, belum sampai juara. Terus aku sempat esai satu, terus di UNED kayaknya dulu, terus udah juara 2. Dan itu aja sih sebenarnya untuk di SMP. Terus kalau di SMA aku maunya ninggalin KTI, tapi entah kenapa diajakin kakak kelas dulu ikut ekstrakir dan malah nyantol lagi kayak gitu. Kalau di SMA pengalamanku di KTI itu lebih tingkat karena ada pembimbing juga dari luar, itu seorang peneliti. Mungkin kalau teman-teman ada yang orang KPB di sini mungkin tahu orangnya, itu luar biasa. Aku sempat beberapa kali ikut scientific paper. Dan kalau teman-teman anggap aku pro KTI itu enggak, aku sering ikut tapi jarang dapat juara. Kalau nggak salah cuma 2 kali deh, satu juara 2, terus satu
juara 2 lagi, itu pun esai. Aku belum sempat nembus KTI kayak gitu. Terus masuk sampai akhirnya aku kuliah, dan aku di kuliah ini ngerasain banget apa yang aku dapetin dulu. Mungkin teman-teman juga pas PKKMB mungkin baik universitas ataupun di fakultas itu kan ada dulu pilihan tuh bikin video atau bikin esai. Aku jadinya lebih milih bikin esai daripada bikin video, sedangkan temanku banyak milih bikin video gitu, karena aku anggapnya ya nulis itu lebih gampang aja daripada bikin video harus bikin skenario nya kayak gitu. Dan apa ya, dan semenjak aku kuliah, jujur aja kemampuanku di KTI itu udah mulai tergeserkan sama di bagian software development. Tapi aku tetap kok ikut lomba esai meskipun nggak pernah juara kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau sharing itu disilahkan banget nanti, karena aku juga apa ya, seperti yang aku bilang tadi, aku bukanlah lord di KTI kayak gitu. Jadi aku mau jadi ngelit di sini karena aku pengen dapat sharing juga dari teman-teman kayak gitu, memandang apa ya, dengan sudut pandang yang berbeda gitu mungkin. Oke, mungkin itu aja sharing yang apa ya, dikit dari aku. Mungkin lanjut deh ke siapa deh, mau dari 23 atau dari 21? Yuk, bisa di kolom chat atau di on mic, mau dari angkatan 21 atau 23 dulu. Deva katanya mau sharing deh. Halo Deva. Diam. Deva ikut KTI, Pak? Atau cuma? Nggak, Oh, pantes. Ntar lupa info lagi gue. Nggak masuk grup. nggak. Anjing. Nggak. Soalnya dia Bangke. deh. Ih, Nggak, aku nggak sengaja mencet story di gini. Di IG ke-upload. Wah, ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke, mungkin dari Sir Aris deh. Mungkin mau sharing tentang apa, gimana experience-nya di bidang KTI mungkin. Kalau aku pribadi ya, jujur selama SMA maupun kuliah dari dulu emang nggak pernah ikut apa namanya, nggak pernah ikut lomba KTI maupun esai ya, berbawa dengan itulah. Tapi aku emang entah kenapa emang suka kalau urusan ngetik-ngetik gini kayak buat proposal, laporan dan lain-lain itu, entah kenapa suka aja gitu. Oh, kamu suka Habis UP, itu Res ya? dulu kok gitu Pak. Kau ngetik. Habis itu kalau dulu sempet gimana ya, dulu kan bapakku ngejar S2 kalau nggak salah tuh. Dulu sempet kayak di aku disuruh ngebantuin ngetik lah gitu istilahnya. Ngetik gininya, tesisnya kan. Dari sana tuh, oh gini ya ternyata skripsi. Aku kan belum tahu itu tesis. Ini ya ternyata skripsi. Kayak aku harus belajar nih kalau kuliah ntar ketir kontarnya gitu aku mikir. Habis itu kan adalah SIC KTI ternyata kan, adalah SIC KTI. Ya udah aku join sebagai persiapan untuk proposal tugas akhir nanti, biar adalah apa namanya itu pengalaman buat gini. Aku expect-nya gitu waktu awal-awal join KTI ini kan, SIC KTI. Berekspektasi dapat pengalaman buat entah itu contoh proposal atau enggak laporan gitu untuk menghadapi yang namanya proposal proposal tugas akhir gitu. Tapi karena apa namanya, karena tidak sesuai timeline ininya, UP dimajuin. BTW info aja, UP dimajuin itu di semester 4. Ya udah, jadinya dapat pengalaman langsung belajar tuh.
buat proposal langsung belajar ke sana. Tapi banyak sih dapat pelajarannya dari buat proposal tuh. Itu sih kalau Oke. pengalamanku ya. Dan juga tugas-tugas juga apa ya? Kalau gimana ya? Kalau aku boleh bilang ya, kalau kalian mempelajari KTI ini dari awal tuh malah lebih bagus karena di semester 3 sama 4 itu banyak banget setiap minggu setiap tugas tuh pasti buat laporan laporan yang sistematis gitu. Pertama materi lagi matkul apa namanya? TBO sama PBO itu pasti buat laporan. Itu sih kalau dari aku ya pengalamanku ya. Oke, benar banget sih. Ada banyak tugas, apalagi sama Bu Eka ntar. Itu apa ya, di bagian penulisannya itu juga diperhatiin sama ibunya. Jadi sebenarnya kalau dari awal udah ikut tuh jadi lebih aman sih menurutku. Kayak gitu. Oke, next deh ke Madam Amanda. Apakah masih di sini? Halo. Halo. Oke, masuk. Tadi kenapa, Dek? Sorry. Aku masih sambil di jalan soalnya tadi. Udah aman belum? Ntar nabrak lagi. Waduh, Aman. Kenapa? waduh. Bisa sharing dong tentang pengalamanmu mungkin di KTI. Oh, pengalaman di KTI ya. Aku Mhm. sih belum banyak pengalaman sebenarnya. Cuma pas SMA emang pernah ikut lomba juga KTI, cuma nggak menang. Ikut-ikut aja. Makanya pas tahu SIC ada klub KTI, ikut biar bisa belajar lebih dalam lagi tentang KTI sama kurang lebih sama kayak Aris biar UP-nya lancar. Tapi nyatanya UP-nya dimajuin. Jadi ya begitu deh. Oke. Ada lagi kah, Madam? Apa ya, udah nggak ada lagi kayaknya. Pikiran apa? Oke. Thank you. Next Oke. ke dua-dua deh. Ke Andre. Apakah bisa on? Ayo. Oke. Oke. Pengalaman kalau ikut lomba gitu, kalau ikut lomba KTI sebenarnya nggak ada ya. Kalau lomba-lomba lain mungkin ada. Tapi kalau lomba KTI gitu nggak ada. Terus sebenarnya saya kan daftar klub nih banyak ya. Jadi, aduh penasaran nih apanya nih ya. Jadi kalau misalnya kayak seru-seru aja sini. Jadi aku coba join semua gitu kan. Baru Aha. beberapa aku coba join ya yang aku tertarik. Baru yang KTI juga kayak KTI guna deh. Pas aku mau daftar KTI tuh pikir lah. Nanti nih banyak kayaknya nih, paper-paper nih, apalagi aku belum Senatia itu, baru UP, baru skripsi itu kayak banyak deh. Enak kayaknya kalau misal aku ikut KTI gini sekali aja gitu, paling membantu ya, gitu sih harapanku juga. Itu alasan aku join KTI ini, gitu aja sih, Kak. Oke. Thank you. Oke, next deh ke teman-teman 23. Mau dipilih atau mau coba sendiri dulu? Ya, ini boleh. Oke, dipersilakan. Halo? Aku Halo. Putus-putus? tes udah belum? Nah, udah. Itu Riani ya. Udah belum, Kak? Ini Riani Udah. bukan Giana. Oke. Kalau Nggak ada Giani bedanya. sendiri itu, aduh, kalau Giani sendiri Lanjut. itu udah mendalami KTI itu dari SMP kelas 9. Udah ikut lomba juga di UNUD. Kalau nggak salah itu FIB, Fakultas Ilmu Budaya yang di Nias. Mhm. Itu pertama kali juara. Itu pertama kali lomba dan dapat juara harapan 3. Habis itu
pengalaman keduanya itu lomba KTI juga, tapi itu tingkat sekolah gitu loh, di Aha. Sisma kalau nggak salah. Tapi itu nggak dapat juara. Mhm. Terus ke SMA lagi, lanjut ikut ikut KTI. Pernah ikut event yang Puspernas, Kak. Itu Mhm. itu opsi namanya kalau sekarang, Oh, Olimpiade opsi, Penelitian opsi. Siswa Aha. Indonesia. Aha. Itu sebenarnya setara sama PKM, cuma beda nama aja. Kalau misalkan PKM itu kan ranahnya universitas, kalau Aha. opsi itu ranahnya SMA gitu. Cuma waktu itu gagal jadi finalis. Nah, habis itu Oke. ikutlah lomba esai sama LKTI. Pernah ikut di Undip, Mhm. terus Unair juga, terus di Udayana, event Aha. Cianit, terus Oh. Mhm. apa ya, di mana ya lagi? Aduh, nggak tahu deh Kak, lupa. Pokoknya lebih dari 5 sih. Terus Oke. pernah juga ikut event internasional Mhm. yang nyelenggarain tuh EWSA. Itu kayak semacam KTI, cuma Aha. banyak apa ya? Banyak bidang gitu loh. Ada kewirausahaan, teknologi, kayak gitu. Terus di Oke. pengalaman di kuliah ini udah pernah ikut lomba, tapi ngestak di 10 besar. Mhm. Good, good. Itu aja sih. Terus pengen ikut KTI karena ngetargetin banget di PKM. Terus Oke. juga kalau KTI itu seperti yang kakak siapa gitu bilang tadi, itu emang bermanfaat banget sih di kuliah. Kalau Mhm. kalau kuliah itu kan lebih ke paper banget Mhm. tugas-tugasnya gitu. Makasih. Oke. Thank you. Itu tadi Riani yang ngomong kan? Kalau biar nggak salah aku. Iya. Oke. Oke, kalau Riana gimana? Apakah sama mungkin karena kakak adik? Oke, kalau Riana sendiri itu sebenarnya hampir sama karena mendalami KTI juga sama-sama sejak di SMP. Nah, terus di SMP itu pertama kali juga sama ikut di Fakultas Ilmu Budaya, tapi karena beda tim sama Giani, jadi emang juaranya dibedain. Kalau Riana dapat juara 2, tapi kalau Riani harapan 3. Nah, terus eh, kayak ngerasa penelitian itu penting banget. Jadinya di SMA masih lanjut buat ikut penelitian. Itu juga Mhm. tergabung dalam ekstrakir juga. Terus kalau misalkan untuk experience lomba-lombanya itu bisa dibilang kayak ya oke, maksudnya ya lumayan. Eh pernah ikut lomba di UI, bukan UGM, habis itu Mhm. di Undip, UNER, dan Udayana, pokoknya ada lagi. Cuma nggak tahu, masih lupa. Terus kerasa cuma kalau pressure-nya di lomba-lomba, kalau keilmiahan itu berdasarkan pengalaman Riana sendiri, terkadang kalau misalkan ikut presentasi, itu Riana pernah di kayak terkadang jurinya itu mungkin karena nggak terlalu baca papernya dari awal sampai akhir, jadi kayak topiknya itu nggak sesuai sama apa yang dibahas gitu loh. Jadi waktu sesi tanya jawab tuh ngerasa kayak bingung gimana cara jawabnya kayak gitu. Terus kadang juga jurinya itu eh kayak skakmat. Terus kayak Oke. terus bener-bener ngerasa kayak eh ngedown banget jadinya kan. Pernah juga kan waktu ini experience-nya itu kan kalau di SMA lumayan banyak ikut. Bahkan kadang kalau ikut lomba itu nggak mikir deadline-nya itu, maksudnya apa namanya, final presentasinya itu kapan. Tapi Mhm. pernah berada di suatu kondisi kayak ternyata lolos di empat empat kompetisi yang berbeda. Terus dan itu presentasinya barengan. Jadinya kayak benar-benar nggak bisa eh,
kayak ngebagi waktunya gitu loh, tapi syukurnya kayak masih bisa dilewatin. Terus waktu itu bener-bener, kayak ya bisa dibilang jurinya itu bener-bener nggak nggak bisa pokoknya Riana nggak bisa ngomong apa-apa kalau misalkan jurinya itu udah nge-ska duluan, kalau misalkan kita jawab soal atau pertanyaan. Kadang kalau misalkan biasanya di KTI itu satu pertanyaan, tapi itu bisa menyerempet ke mana-mana gitu loh, kayak mengakar lagi kayak gitu. Terus kalau di kuliah ini, ikut lomba tapi baru satu aja, itu di Universitas Negeri Surabaya. Terus karena lomba ini tuh nggak ada presentasi, lomba esai nggak ada presentasi, tapi masuk ke 10 karya terbaik di peringkat ke-8. Dah itu aja. Makasih. Oke, thank you. Banyak banget sih pengalamannya. Keren emang. Angkatan 23 sekarang. Kerja Iya, bagus. kerja Malah bagus. aku nggak ngapa-ngapain, Ci. Kerja Deva, bagus. Deva, ayo Nah. Deva. Apa? Yuk, oke, mungkin last nih dari Asa. Gimana kira-kira? Halo, halo. Suaranya belum masuk sih, tapi udah unmute. Apakah ada kendala kira-kira? Halo? Oh, udah. Oke. Aduh, saya insecure nih dengar pengalamannya Giana sama Giani. Kalau saya sendiri, itu sebenarnya mirip sama kayak Sir Tudi sama Sir Aris. Pertama kali tahu KTI itu pas SMP, dari ekstra kir. Pas awalnya tuh nggak tahu apa itu kir. Pas demonstrasinya, kakak kelasnya itu jelasin kalau misalnya kir itu kita membuat sesuatu yang inovatif gitu. Jadi saya tertarik buat ikut. Nah, pas ikut, oh langsung baru tahu kalau kir itu ternyata kayak bikin KTI gitu. Bikin tertarik karena mikirnya, oh nanti kan ya bikin skripsi ya, jadi buat persiapan lah sekalian gitu. Pas SMP, saya juga pernah ikut pelatihan kir yang diikutin dari beberapa sekolah juga. Nah, di sana tuh banyak teman-teman dari sekolah lain tuh penelitiannya tuh bagus-bagus, KTI-nya tuh bagus-bagus. Saya makin tertarik sama KTI karena sampai sejauh itu. Ada yang bikin penemuan apa ya, saya lupa, pokoknya itu membantu petani gitu, pokoknya ada sebuah alat gitu. Gitu. Tapi pas FA, karena saya udah nemuin kesukaan saya sendiri di bidang IT, yaitu bikin web, jadi saya nggak lanjutin ke extra kir. Gitu. Pas kuliah saya nemu SIC, terus ada KTI-nya, saya tertarik gitu aja sih. Oke, mungkin aku simpulin Kerja kalau bagus. punya pengalaman yang mirip, tapi mungkin ada yang banyak nyoba, mungkin terus lebih lebih banyak mendalami, terus banyak riset juga. Tapi yang aku suka dari gini sih, experience-nya Sani yang pas denger pas ada pelatihan KTI atau pelatihan KIR, ada yang lebih bagus, bukannya ngedown, malah lebih tertarik gitu. Itu yang jarang banget dimiliki sama orang-orang kayak gitu. Maksud aku pun lihat nih teman-temanku udah pada bisa ngoding gitu. Misal nih kalau dari aku anggap nih ke Sir Deva misal. Deva nih jujur ya, pas aku baru-baru masuk tuh, apalagi aku sekelas sama dia dulu, dia tuh pintar matematika. Pas ada pelajaran matematika informatika, orang nih bisa dijadiin tumbal gitu karena dia ngerti matematika. Terus ya mungkin apa ya, dulu aku pas awal-awal kuliah tuh no lab banget sih, jadi aku jarang kenal sama teman-teman. Itu
pun baru semester 3 mungkin aku, atau semester 2 mulai kenal sama teman-teman. Jadi apa ya, kalau menurutku gini sih, semakin kita jauh dari orang itu semakin kita ngedown gitu loh. Mungkin dia ngerasa yang sama juga. Kayak siapa misalnya, ada temanku namanya ya Dadah, itu dia, karena jujur aja aku sampai sekarang nggak terlalu dekat sama dia, temenan. Itu kayaknya wah banget gitu loh, banyak project yang dia kerjain, terus dia pinter juga di bidang, kalau dia bidangnya sama kayak aku di back end juga, udah banyak hal-hal gitu yang dikerjain, jadinya aku agak insecure gitu. Mungkin setelah aku ketemu teman-teman yang bisa aku ajak belajar bareng, terus sudah deket gitu, apalagi belajar hal yang sama, ternyata kita tuh bisa termotivasi gitu loh. Kayak kita ejek-ejekan bareng, terus kalau misal ada bug gitu, misalnya ada masalah gitu, kita kerjain bareng, jadinya kita berkembang sama gitu loh. Mungkin kalau dari teman-teman semua, kalau ngerasain hal yang sama, mungkin kita bisa sharing aja bareng, mendekatkan diri biar lebih apa ya, tahulah kita gimana progresnya kayak gitu. Jadi ya kita belajar bareng gitu ya guys ya. Ya mungkin karena KTI juga aku nggak bisa ngomong dengan baik, mengatur kata-kata, aku artikulasi juga, karena KTI lah aku bisa kayak gini gitu. Jadi ya begitulah, mungkin malam ini kita bakal sharing-sharing aja, nggak akan ada materi yang serius. Mungkin minggu depan kita baru belajar materi, kita bakal bahas jurnal dan juga tipe-tipe jurnal, kok tipe-tipe jurnal, tipe-tipe scientific paper dan jurnal yang ada di informatika. Ya semoga aku sempat bikin materinya, karena minggu depan harusnya nggak banyak kegiatan sih aku, karena udah aku selesaiin di minggu ini untuk MBKM. Ya semoga bisa deh. Oke, mungkin sebelum aku lanjut ke hal terakhir yang mau kita bahas, mungkin ini bakal lama kayaknya, nggak apa-apa ya, nggak lama sampai malam juga sih, mungkin lagi sejam atau setengah jam, aman nggak kira-kira, sambil ngobrol juga sih. Aman, Kak. Aman sih. Minggu juga ser. Kemana Mungkin juga. ada yang punya pacar gitu, mau keluar, ntar aku potong Hebat dulu. ya. Oh ya, Deva ada nyinderin meetnya jam 8 kayaknya, kalau nggak salah. Oh ya, Ya, gue pindah ke server sebelah. oke. Ikut-ikut jalan nyinderin tuh kayak Tekken Dev sih, bikin invitation. WK, 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 WK. Oke. Thank you buat Sir Deva yang udah ikut ngeramein juga. Bye-bye. Yo, bye. Ya mungkin buat next pertemuan kita bakal nyoba Jumat dulu, nyoba hari Jumat, sambil aku berbarengan sama klub yang kuliah juga di IoT kayak gitu. Kalau misal bisa nih ntar, mungkin kita bakal ke Sabtu aja, itu mungkin dulu, aku belum fix in, belum apa ya, belum bikin itu final, ada beberapa pertimbangan yang harus aku apa ya, pikirkan dulu untuk jadwal kita. Ya semoga kedepannya lancar lah kayak gitu. Oke, mungkin ada nih teman-teman 2-3 yang ada nggak atau gimana, mungkin dari SMA belum tahu tentang coding tapi malah tertarik ke KTI, terus pas kuliah dengar ada KTI di SIC, kabur ke KTI karena suka di KTI dan menghindari coding. Ada nggak? Gak apa-apa kalau ada, tapi kalau nggak ada sih keren banget. Ya ini sih sebenarnya nggak, cuma kayak pengen apa ya, lebih mendapatkan itu untuk
cuma bisa satu hal gitu kayak yang dipelajarin. Karena kita kan di KTI itu bisa membuat inovasi kayak website, aplikasi kayak gitu kan, jadinya bisa belajar itu juga gitu, nggak cuma fokusnya ke satu hal yaitu menulis kayak gitu sih. Oke, I see. Oh ya, mungkin kayak kebiasaanku nih sebelumnya. Mungkin di minggu lalu aku juga lupa pas perkenalannya. Kalau manggil aku tanpa kak, misal nggak kak today gitu, itu boleh banget. Manggil nama aku langsung boleh. Kalau langsung today itu apa? Karena aku mandang kita semua sama. Dan kalau kalian pengen manggil nama aku silahkan kayak gitu. Biar aku nginfoin aja. Oke. Menarik sekali sih tadi yang teman-teman sampaikan juga. Dan aku nggak expect KTI bakal sehidup ini, orang-orang juga aktif gitu, karena seperti yang aku bilang di sebelum teman-teman join dari eksternal, dari semuanya itu KTI kayak mati banget kayak gitu. Jadi ya begitulah, gue agak mondar mandir juga pembicaraannya. Oke. Mungkin deh buat terakhir, buat ekspektasi ke depannya sebelum kita masuk ke materi minggu lalu yang belum sempat kita sentuh. Gimana kira-kira ekspektasi dari klub? Mungkin apakah aku harus mulai dulu kayak tadi? Oke, satu. Pasti sih bakal satu gitu. Saya masih malu-malu kucing, nggak usah, santai aja. Oke, mungkin untuk ekspektasiku ke depannya, oke deh, aku langsung aja buka-bukaan. Ekspektasiku klub ini, khususnya KTI, aku nggak ekspektasiin bakal lancar. Aku pandang worst case-nya itu bakal ada beberapa hambatan, mungkin dari waktu, terus kesibukan anggota, ada juga apa sih, aku lupa. Interestnya berkurang, terus bakal mungkin teman-teman juga ada ikut klub lain, mungkin bakal tarik ke sana dan KTI mati lagi gitu. Dan juga pas upload jurnal mungkin, atau pas kita buat jurnal pasti bakal ada hambatan. Jadi aku nggak ada ekspektasi apa-apa ke depannya, tapi aku masih berusaha untuk melakukan apa yang aku bisa. Dan mungkin teman-teman yang punya ekspektasi bagus ke depannya, jangan hilangin ekspektasinya. Boleh aja buat ekspektasinya nggak terlalu bagus kayak gitu, tapi kalau teman-teman punya ekspektasi yang bagus, kemungkinan itu akan terjadi. Aku cuma mandang worst case sih sebenarnya. Ekspektasiku juga bagus, tapi aku lebih mandang ke worst case-nya gimana aku ngeliatnya kayak gitu. Itu sih. Oke, next mungkin tadi 21 ya. Oke, sekarang 23 kalau gitu. Apa yang mau? Yuk. Halo, ada yang mau nggak duluan? Untuk aku tunjuk. Tunjuk aja, Sir. Tunjuk aja. Oke, kebalik jadinya. Tadi yang terakhir kan Hasan nih. Jadi yang pertama sekarang Hasan, kalau gitu. Persilakan.
Ekspektasi saya nggak besar-besar banget sih. Saya berharap bisa bikin karya tulis ilmiah yang baik, yang terstruktur dan ya gitu. Oke. Thank you. Oh ya, mungkin sebelumnya aku mau sampaikan. Sebenarnya ekspektasiku bukan di akhir, tapi gimana caranya biar anggota di KTI ini tahu materi next semester tanpa harus menginjak di semester itu dulu. Misalnya TTKI aku bawa ke sini, metodologi penelitian aku bawa ke sini. Biar nanti kalian di bagian KTI khususnya udah tahu duluan. Ya meskipun perubahan kurikulum itu pasti terjadi, tapi setidaknya teman-teman udah tahu lah gitu apa yang bakal didapetin. Oke. Nah, sekarang aku lupa lagi nih. Siapa ya yang tadi duluan? Riana apa Rian? Yani duluan, Riana belakangan. Oke, sekarang Riana duluan. Oke, ini membahas tentang ekspektasi kan? Iya, benar. Kalau ekspektasi Riana tuh kedepannya tuh pengen kayak kita tuh bisa sama-sama saling berkolaborasi gitu loh Kak, kayak saling melengkapi. Mungkin di sini kakak-kakak udah bisa yang namanya buat website, terus mock up buat desain aplikasi. Soalnya kan kalau di KTI kalau misalkan kita ikut lomba itu kan emang ada disuruh buat inovasi, dan itu emang sekarang itu emang kebanyakan tentang teknologi kan, mengarah ke AI, IoT, mobile application, yang dimana itu nanti berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Terus aktif juga sih, kayak emang maksudnya nggak canggung-canggung gitu, kayak ya intinya udah saling akrab, udah gitu aja. Oke, thank you. Berarti sekarang ke Riani. Oke, dipersilakan. Halo. Apakah ada kendala? Halo. Ke Riani, apakah ada kendala? Iya, kenapa Kak? Silakan, giliran Anda. Ini suaraku aman kan ya masuk? Aman kok, Dek. Malah aku yang putus-putus. Apakah ada sih? Gimana kira-kira ekspektasi kedepannya dari Riani di klub KTI? Kak Tudi bisa diulang nggak pertanyaannya? Adakah? Gimana kira-kira ekspektasi nih buat klub KTI? Oh, buat klubnya. Uh-huh. Harapannya sih semoga SIC ini terus berkembang, terus banyak generasi-generasi penerus yang bisa membawa nama baik SIC gitu ke depannya di ajang lomba-lomba di nasional ataupun internasional. Itu ya sih Kak. Oke, thank you. Oke, berarti sekarang aku masuk ke Andre nih. Gimana kira-kira harapan kedepannya atau ekspektasi buat klubnya? Oke, silakan. Ya, kalau misal mau makan, mau minum, silakan ya. Sambil santai aja. Oke, sambil Andre ngechat, kira-kira ser 21 nih, ser madam 21. Aris deh, gimana Aris? Kenapa? Gimana harapan Anda ataupun ekspektasi Anda join di KTI? KTI sih kalau bisa ya, aku berharap ya apa namanya itu dari klub KTI ini
bisa melahirkan calon mahasiswa yang bisa lolos PKM khususnya di GFT lah, sama apa namanya, sama karena biasanya yang jadi ketua itu kan dari fakultas lain, kita jadi gininya, jadi apa namanya, kroco-kroconya lah, jadi anggota ya, biar ada lah dari gini yang jadi ketua tuh informatika sekali-sekali. Itu sih harapanku. Sama kalau bisa sih apa namanya itu, materi-materi ke depan tuh bisa dibawa lah di sini, biar ke depan tuh udah lebih tenang lah gitu dibuat proposal ataupun skripsi. Ya, I see. Itu sih harapanku. Itu aja sih deh, nggak lebih Tapi nggak kurang. tapi untuk jadi ketua dan menang GFT itu berat banget sih kalau dari aku. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin dulu aja sambil minta bantuan ke dosen dan Sengkara ataupun semoga amat kayak gitu. Oke, mungkin dari Amanda deh, the last one, gimana kira-kira? Halo Amanda, apakah masih di jalan? Oke, mungkin masih di jalan dia, nggak apa. Kuliah Andre, prioritasnya berkomunikasi dan saling membantu, terutama kehadiran kami yang angkatan 21 yang aku sendiri nggak terlalu berpengalaman sih sebenarnya dalam menghadapi kayak tulis, dan teman-teman 23 yang udah banyak lomba juga saling melengkapi. Terus angkatan 22 bisa kerjasama menghadapi permasalahan, dan kita harus memang kerjasama ya guys, itu kuncinya. Oke, mungkin pembahasan inti kita udah selesai buat malam ini. Untuk minggu kedua ataupun pertemuan kedua itu udah finish sebenarnya, karena itu tadi yang terakhir. Tapi ada satu hal yang belum aku selesain buat minggu lalu, yaitu soal Mendeley. Itu mau lanjut nggak? Atau kapan-kapan aja kita lanjutnya? Bebas sih. Kalau saya sih lanjut. Lumayan nanggung. Saya nggak tahu yang lain. Udah nyiapin waktu sih free buat Sabtu ini, free sampai jam 10-an lah kira-kira, karena IoT juga jadwalnya habis KPI gitu aku siapin, tapi karena masih banyak yang sibuk kira-kira, jadi aku mundurin dulu. Gimana kira-kira, mau lanjut atau mungkin ada kesibukan? Kalau mau lanjut mungkin kasih emote bisa, atau anything, mau on mic boleh, mau ngetik di chat boleh. Iya. Boleh Kak lanjut. Oke. Oke. Oke, karena bahasan inti kita udah selesai, jadi kita bakal ngobrol santai aja dan apa ya, ngobrol aja biasa kayak gitu sambil kita bahas sesuatu. Oh ya, kalau teman-teman suka soal nyari permasalahan, bukan nyari masalah ya, bedanya nyari permasalahan sama nyari masalah itu beda. Dari masalah. Jangan lupa join jadi peserta ntar di prokernya SIC di bulan November. Ada satu proker yang bakal apa ya, meningkatkan kemampuan computational thinking teman-teman.
khususnya buat teman-teman 23 karena itu target dari prokernya. Dan itu aku mungkin bisa bilang bakal membantu final project teman-teman di algoritma pemrograman. Itu untuk yang di November dari SIC. Oktober itu dari GDSC ada, tapi aku nggak bisa kasih tahu banyak karena aku juga udah bukan volunteer lagi di GDSC. Tapi aku tahu spillnya dikit, silahkan diikuti ntar. Aku nggak bakal nge-spill karena bukan bagian dari aku. Ntar aku kena kena somasi buat nge-spill itu. Jadi ikutin aja yang mungkin menarik buat teman-teman dan bisa meningkatkan lah kemampuannya. Oke. Next aku bakal bahas Mendeley. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah pakai, udah pernah ada experience di Mendeley, kalau aku ada salah bisa diingetin. Dan aku bakal share screen dulu deh. Aku sendiri tahu Mendeley itu dari akhir-akhir kelas 12. Cuma tahu doang sih. Siapa nih? Oh, ada Andre juga. Akhir kelas 12 itu aku cuma tahu Mendeley, cuma tahu, nggak ada lebih lagi. Aku tahu Mendeley itu cuma di bagian bikin citasinya. Dan aku baru benar-benar pakai itu di semester 3 di TBO karena Bu Eka dia nyuruh bikin paper harus ada citasi, dan aku malas membuat citasi di daftar pustaka dan malas untuk membuat ngetik secara manual. Mana yang aku pakai, aku jadinya pakai Mendeley kayak gitu. Oke, aku langsung buka webnya deh. Mendeley. Oke, Mendeley ini itu integrasinya luar biasa bagus. Mungkin aku langsung aja kasih tahu. Mendeley itu punya aplikasinya sendiri, punya extension buat di browser, dan banyak browser yang didukung, dan bisa kita integrasiin ke web. Dan Mendeley sekarang itu ada versi terbaru, namanya Mendeley Reference Manager. Dan yang aku pakai ini adalah Mendeley Desktop. Itu apa bedanya? Ntar aku jelasin. Oke, aku langsung aja masuk ke Mendeley-nya. Mendeley, kalau teman-teman tahu, itu yang punya tuh Elsevier, kalau nggak salah. Ya, ini yang punya, Elsevier yang punya. Jadi mungkin kalau teman-teman ngelihat UI-nya sama, aku mungkin bakal pakai kata-kata teknis sedikit. Mungkin UI-nya sama, itu karena mereka di tempat yang sama juga kayak gitu. Dan Mendeley juga cross platform. Itu bisa dipakai di ekosistem Apple, pakai Windows, pakai Linux. Kalau teman-teman ada yang pakai Linux. Dan di Android itu aku juga baru tahu ada di Android. Dan itu ekosistemnya sangat luas begitu. Oke, kalau teman-teman pengen ngikutin atau mau coba download, itu boleh. Masuk aja ke download manajernya sini. Nah, yang pertama aku bakal jelasin soal Mendeley Reference Manager for Desktop. Ini ada beberapa, juga ada 3 jenis sistem operasi yang didukung. Misalnya download for Windows. Nah, dia tuh bakal secara default download yang Mendeley Reference Manager. Nah, kalau teman-teman pengen download yang versi lama, yaitu Mendeley Desktop, kemana ya? Apakah di sini? Ini stable, Reference Manager.
Reference manager. Oke, di sini udah nggak ada Mendeley desktop. Mungkin cari aja di Google Mendeley desktop. Nah, ini dia. Mendeley desktop. Ada beberapa juga pilihan dulunya, bisa teman-teman coba. Nah, apa bedanya? Mungkin aku jelasin dulu. Kalau yang di Mendeley desktop itu UI-nya lebih lama. Mungkin teman-teman lihat, ini kayak aplikasi di Windows 7.8 mungkin. Kalau teman-teman pernah pakai. Dan juga kalau ini misal teman-teman, gimana caranya biar aku terstruktur. Oke deh, anggaplah kita udah install nih. Misalnya kita install yang desktop. Nah, inilah tampilannya. Masih agak lama, tapi yang ini lebih lebih lengkap fiturnya menurutku. Baik dari judul di sebelah kanan, kemudian year-nya, page-nya, kemudian abstract juga bisa kita tambahin di sini. Terus date access, day, kemudian banyak lagi sampai kita bisa ngeset doi-nya kayak gitu langsung. Tapi ada satu hal kecil yang menjengkelkan. Ada yang join kah? Oh, Deva lagi. Kok balik dah? Nggak jadi. Ya. Sibuk semua Gladi Webnas. Anjir lah, baru dibilang Gladi Webnas. Iya. Gladi Webnas secara adik-adik tingkat. Oke, aku lanjut aja. Kalau main di desktop, misalnya teman-teman udah nambahin reference dari browser. Itu teman-teman harus sync dulu. Kayak kita ngeklik sinkron, lalu dia bakal nambah di desktop. Itu yang agak ngejengkelin. Tapi poin plusnya itu di bagian citation style-nya itu lebih banyak. Nih, lihat nih, more style. Itu lebih banyak. Dan kayak IEEE mungkin. Terus American, siapa yang lagi? Ya entahlah, dasar Krishna juga. Di bagian yang lain-lain juga, misal kayak yang Harvard gitu, lebih banyak pokoknya yang di sini. Terus yang paling aku suka itu bisa kita change bahasanya ke Indonesia. Sedangkan terakhir kali aku pakai yang reference manager, yang versi barunya, itu lebih susah untuk dipakai. Ada Hashiro juga kayaknya. Ya. Dan itulah alasan kenapa aku masih bertahan di Mendeley desktop kayak gitu. Oke. Apakah udah selesai download? Oke, aku langsung install. Kalau reference manager itu dia lebih lebih modern UI-nya. Terus kalau kita nambah dari Google, misal Google Scholar gitu pakai extensionnya, itu langsung ke sinkron masuk ke Mendeley Reference Manager. Terus apa nih? Ini lagi satu jeleknya yang reference manager. Kadang harus harus login. Kalau udah login, atau kenapa ya? Padahal udah stay sign kan gitu, udah nyentang checkbox itu. Kadang harus login lagi. Nah, meskipun mirip-mirip tampilannya, tapi ini build modern. Dan untuk filenya juga kayak ini, nggak langsung di-download sama dia. Bisa kita simpen dulu di cloud, misal di cloudnya Mendeley, dan nggak memenuhin penyimpanan kita kayak gitu. Tapi itu customnya lebih susah di sini. Nih, tools nggak ada. Yang ku dapet, apakah di sini nggak ada bagian yang bisa aku bikin buat ngubah, kan kalau masuk akun setting marah ke browser, nggak ada bagian yang bisa aku pakai buat ngubah
citasinya ke bahasa Indo. Sing juga nggak ada. Apakah sekarang? Nah, ini pun nggak ada di preference-nya, itu buat grup malah. Jadinya aku nggak suka pakai yang mainly reference manager kayak gitu. Nah, cukup untuk aplikasinya. Kalau teman-teman mau install bareng silakan. Kalau misal ada masalah, oke, langsung share screen aja kalau mau. It's okay banget. Oke, kita cukup untuk aplikasinya. Sekarang kita masuk ke bagian ininya, extension di browser. Extensionnya ini sangat membantu menurutku. Misal nih, mungkin aku juga sempat praktekin dulu di pertemuan 1, itu bakal lebih analisis mendalam lagi. Siapa nih join? Who are you? Siapa nih ya? Discord. Halo. Gak tahu. Disconnect ku tadi. Login. Nah, menghilang dia. Oke. Oke, mungkin aku langsung citasi ini. Atau citasi apa ya? Biar keren dikit. Ada mungkin apa yang harus aku citasi dikit biar Jenatia. Oh, Jenatia, oke. Nah, masalah lagi informasi dan aplikasinya. Jenatia, cari punyanya Deva. Waduh. Nggak tahu ya punya kita. Oh, udah. Agus Ramawijaya ada. Udah. Oh, bisa udah FB. Anak Agung Ngurah Mahadana Gupta. Aku ada nggak kayak ngupdate lagi? Revisi pun dah belum. Oke, kita pakai satu contoh deh ini. Nah, sampai sini kita buka reference manajernya di browsernya itu. Nih, sign in. Suruh sign in. Wait. Nah, setelah kita sign in, nah, enaknya kalau pakai Mendeley ini, kita nggak usah cari site-nya gimana dari sini. Meskipun disediain ya gimana cara nge-site-nya itu bisa. Bahkan bib text-nya yang universal tuh ada. Misalnya coba nih kita tunggu di sini. Si reading deh. Si nge-scan deh. Yoi, dia tuh langsung nge-scan, langsung ngelengkapin apa isinya, dan tinggal kita klik aja langsung, udah ada disimpan di akun kita. Mungkin buat teman-teman yang mau download, bisa kalau pakai Microsoft Edge, bisa masuk ke bagian extensionnya. Kalau nggak ada di Edge-nya, pakai punya Chrome juga bisa masuk ke sini. Di Firefox juga pasti ada. Kalau ada yang pakai Firefox, itu jadinya aman banget sih. Bentar, mungkin dia masih lama indexingnya. Entah ini internetku atau gimana. Nah, ini yang aku bilang. PDF-nya udah disediain. Judulnya udah masuk. Tipenya jurnal. Mungkin agak ngawur dikit, bisa kita perbaikin. Langsung perbaikin di sini bisa. Terus jurnalnya udah dideteksi juga. Year-nya udah, page-nya udah, volume-nya, nomornya, month, day, abstract, dan lain sebagainya. Itu udah masuk. Jadinya ya tinggal kita add aja. Misalnya aku masukin ke essay Himagrinnya deh biar lebih gampang. Tinggal kita add. Astaga, dia nge-lag lagi. Ya kalau sekarang ini agak-agak dia no. Mungkin kalau teman-teman mau pakai ini harus bersabar karena nggak tahu nih kenapa sekarang extensionnya itu mulai apa ya, nggak masukin. Kalau nggak lama loading gini nggak ada dia masuk kayak tadi itu. Nah, ini udah masuk nih.
tinggal kita buka Mendeley di desktop, sync, ingat di sync dulu biar dia ambil data. Dan mungkin teman-teman yang apa ya, lihatnya udah ada yang nambah di atas, inilah dia yang aku masukin tadi, langsung ada di sini, filenya juga udah disediain, dan pakai itu gampang banget kayak gitu. Caranya aku langsung buka Word. Oh ya, kalau tadi kalau teman-teman pakai Mendeley desktop itu install extensionnya juga lebih mudah. Masuk aja ke tools, terus di sini nanti bakal install MS Word plugin, langsung jadi klik, dia bakal install untuk kita. Udah deh, selesai. Beda sama reference manager, harus masuk ke add-ins dulu, cari add-insnya, login add-insnya di Mendeley site, kita add dulu. Mungkin kalau aku kecepatan ngomongnya, langsung aja potong apa, atau mau di kolom chat juga boleh kayak gitu. Ya, jadi kalau Mendeley desktop tuh kayak aku bilang tadi, tinggal masuk aja ke tools di sini, terus install plugin buat Word, terus klik install, udah deh diinstalin. Tapi kalau pakai reference manager itu lebih ribet menurutku. Masuk ke add-ins dulu, download add-innya, terus kita login lagi di add-in ini pakai akun yang sama, baru kita bisa pakai. Sedangkan ini kita udah aja login di sini nih, di Mendeley desktopnya, tinggal aja masuk ke reference, udah deh disediain. Misalnya insert citation, dana kayak gini, udah kita pilih, langsung oke. Sudah deh, Agung et al 2023 selesai. Titik. Kalau kita mau ngubah style, tinggal masuk ke sini, IEEE ada, terus Harvard ada, Chicago Manual, terus American Psychological Association 7 edition ada juga, lebih banyak lah, bahkan ya lebih fleksibel aja kayak gitu. Kalau ini ya misalnya apa nih, Modern Humanities Research Association 3rd edition, dan teman-teman lihat di bawah langsung disiapin di footernya itu ada tambahan kayak gitu, sangat-sangat membantu kita. Dan kalau teman-teman buat daftar pustaka, misalnya di bawah insert bibliografi, langsung dibuatin. Kalau misal ada nih nambah punya siapa gitu, punya siapa ya, misal satu data, misalnya punya siapa nih, misal ini, tinggal masukin, footernya nambah, yang bawah juga nambah, semudah itu loh kalau udah pakai ini. Ya kalau misal mau ngubah stylenya nih, mau ke IEEE, langsung berubah, udah dia yang nyesuaiin, dan kita tinggal pakai aja kayak gitu. Jadinya kita lebih ngurus di bagian isi dari artikel kita ataupun scientific paper kita. Ntar soal citasi biarin dia yang ngurus. Nah kayak gini. Begitu mau refresh misal, biar kalau kita ada perbaikan di sini di aplikasinya, kita mau terapin di dokumen kita, tinggal refresh, udah jadi gitu. Tapi meskipun aku apa ya bilang ini sangat membantu, itu benar sangat membantu, tapi ada satu dosen red flag, aku nggak mau sebut namanya, itu dia tuh harus bener-bener ngikutin, misal nih di panduan ada kayak gini. Kalau dibilang di panduan tuh dia itu apa ya, Harvard style kayak gitu. Di Mendeley kan Harvard style tuh ada, tapi kayak susunannya beda. Yang dipilih itu yang dari panduan. Itu ada dosen yang mungkin agak strict, aku nggak mau sebut namanya.
Jadinya ya mau nggak mau mungkin buat manual, atau aku belum sempat explore lagi sih, kita buat template-nya atau mungkin buat app sendiri biar sama gitu template-nya, baru nanti bisa kita manfaatkan kayak gitu. Ya meskipun sangat membantu, tapi ada yang masih red flag kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang aku saranin tuh install yang beli desktop. Meskipun agak lama itu tampilannya, tapi lebih banyak opsi yang bisa kita dapetin. Itu sih yang bisa aku sampaikan buat misi materi minggu lalu. Aku harapin teman-teman KTI install ya, karena capaian kita di minggu lalu tuh harusnya udah install. Begitu. Apakah ada pertanyaan kira-kira? Bebas. Mau ngetik di. Kak Tude mau nanya. Oke. Kan Kak Tude tadi kan kalau misalkan dosennya ngasih tugas buat paper atau laporan itu emang udah dikasih panduan sama dosennya sendiri, kayak misalkan kita tuh harus pakai daftar pustaka yang APA atau enggak Harvard Style, terus atau emang itu terserah kita. Terus kalau misalkan yang tadi Kak Tudi bilang tuh kan Harvard Style, itu dosennya yang ngasih formatnya kayak gimana, atau kita yang kayak menentukan ya udah kayak ikutin aja arahan dosennya kayak gimana. Tapi kan kalau dilihat-lihat kan Harvard Style yang tadi Kak tuh dicontohin itu emang beda sama format yang dikasih dosennya. Oke, good question. Kayak yang pertama deh. Apakah dosen ngasih format? Gimana daftar pustakanya? Coba lihat lagi ke dosennya. Tapi sepengalamanku kuliah, itu nggak ada dosen yang ngasih panduan gimana harus citasinya atau gimana. Mungkin correct me if I'm wrong, teman-teman 21. Itu nggak pernah dikasih. Itu mungkin kalau mau, tanya aja ke dosennya. Bolehnya pakai citasi yang gimana. Terus waktunya berapa lama maksimal. Atau hal lain yang bisa ditanyakan, silakan ditanyakan. Tapi kalau aku nih, misal nih ke Bu Eka, aku kalau tugas biasa, bukan tugas akhir juga sih sebenarnya. Kalau nggak ada suruhan citasi, aku pakai IEEE. Kenapa gitu? Apa nih di chat? Gimana cara install Mendeley Desktop? Masuk aja di Google, ketik aja Mendeley Desktop download. Pilih yang kedua, kalau nggak salah tadi. Pastiin aja ada isi kata-kata desktop. Itu dia. Oke, lanjut yang tadi. Aku pakai IEEE. Kenapa gitu? Karena aku dengar dari cutting itu mereka pakai IEEE. Terus ya udah aku pakai IEEE. Terus kenapa aku juga pakai IEEE? Biar lebih lebih bagus aja menurutku. Dia tuh nggak ngabisin banyak tempat buat ngesitasi, misalnya Agung 2023 gitu. Kalau IEEE kan cuma 1, 2 kayak gitu. Jadinya kelihatan yang 1 itu yang mana, yang 2 itu yang mana kayak gitu. Kan kalau IEEE itu daftar pustakanya disusun dari yang mana pertama kita masukin, bukan dari susunan nama kan. Jadinya lebih make sense saja menurutku, mana yang nomor 1. Terus kalau kita citasi lagi itu ada pakai angka 1 lagi di bawahnya, itu nggak apa-apa. Jadi lebih kelihatan tuh loh, daripada nih ada 2 tulisan misal di tahun yang sama, penulisnya sama. Itu kan kalau di di citasi itu mungkin aja ada format yang ngasih misal nih Agung 2023, di bawahnya lagi padahal itu tulisan yang beda, itu lagi Agung 2023. Jadi kayak di daftar pustaka itu ada 2 Agungnya, sedangkan di tulisan kita misal kita pakai 3 Agung nih, Agung 2023. Jadinya yang pertama tuh daftar pustakanya mana, yang kedua tuh daftar pustakanya mana,
yang ketiga tuh yang mana kayak gitu. Jadi aku lebih prefer aja ke IEEE biar menghemat apa ya, kata-kata juga sama lebih pasti kayak gitu. Ada lagi nggak ya kira-kira yang terakhir tuh? Aku belum jawab. Udah sih. Oh ya, satu lagi mungkin. Gini. Misal nih, ngomong Harvard, apa dia? Ngomongnya IEEE, tapi dikasih contoh Harvard. Itu ada banget. Mungkin teman-teman 21, teman-temanku juga ngerasain kayak jengkel banget sama panduannya. Tahu lah ya apa aku bicarain. Yang paham bisa kasih reaction atau kasih sound card gitu. Kerja bagus. Pasti paham. Iya, kok kamu? Ada banyak sih. Oke, itu ada panduan yang bilang IEEE isinya Harvard. Terus aku dengar cerita dari temanku yang aku bilang dosen yang red flag soal Mendeley itu. Dia ngikutin Harvard sesuai contoh, tapi dosennya bilang harus IEEE. Jadinya kan bingung tuh. Coba pakai Harvard yang dikasih Mendeley, harus IEEE katanya dosennya. Atau aku kebalik ya, pokoknya gitulah. Terus dipakai IEEE, terus disuruh nyusun yang bener-bener harus IEEE gitu. Ini susah kayak gitu. Itu ada kok panduan kayak gitu. Dan itu pun apa ya? Panduan yang untuk semua mahasiswa gitu. Ya adalah pokoknya. Bukan tuh tugas mata kuliah, itu ada. Ya jadinya kalau menurutku ya, asal kita sesuaiin aja sama contohnya dan nggak dapet dosen itu. Kayak aku nih, misal dosenku nggak ada permasalahan citasi, nggak ada permasalahan daftar pustaka, itu bentuknya kayak gimana, ya aman-aman aja. Asalkan jangan yang itu, aman. Gitu. Ajar apa Ya, kalau dosennya? gimana? Ajar apa dosennya? Kalau aku bilang ketahuan dong. Itu loh yang ngasih panduan buat hal yang dimajuin lagi 2 semester loh. Oh, Ya walah. nggak? Ya. Dah. Tapi aku tim Harvard sih aku. Udah biasa pakai itu. Aku juga tim Harvard sih kalau di itu. Agak aneh ya panduannya. Ya mungkin teman-teman kalau ntar mau cerita ke temannya, filter dikit ya. Jangan semua dibeberin gitu. Biar juga kita sama-sama aman, guys. Biasa kok kita nih, para teman-temanku juga gibahin dosen gitu, biasa kok. Tapi jangan ingat ya, filter pas ketemu dosennya atau ceritain ke temannya. Begitu. Oke, tugasku untuk menyampaikan materi minggu lalu sudah selesai. Mungkin apakah ada yang bertanya lagi? Nah, kalau gitu gimana? Sesuaiin sama kata penguji atau pembimbing. Lah, aku nge-skill dong jadinya. Ya udahlah, nggak apa. Lagi nggak mau ditanyain, sharing-sharing aja. Ini aku teman-teman 21 ku mau sharing tentang keluh kesah kalian. Keluh kesah Iya. apa lagi? Oke, mungkin sesi KTI kita udah selesai sampai sini, sampai ke Mendeley. Atau kalau ada yang mau nanya, silakan. Aku mau. Oke. Mau nanya. Boleh. Sebelumnya tuh penjaluran di informatika tuh mulai semester berapa, Kak? Oke, good question. Tapi